Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri, salam. Selamat berjumpa dengan keluarga Pak Ju. Ini pemirsa, para ibu-ibu sedang rewang di tempatnya Pak Ju. Ini pemirsa. Ada acara apa ya ini? Ada acaranya sunatnya Pak Ju. Acara apa ya ini pemirsa? Nenek Mae, Nenek Mbak Roy, Nenek Basri, Nenek Eni ki pemirsa. Goreng apa ki? Bawang goreng. Sing ning pawon buri. Sing ning pawon buri sapa iki? Mbah Pot. Waduh, masak ungkep iki. Hampir iki kambil. Tidak lupa Bu RT. Iki Bu RT. Mersi kambil. Mersi kambil pemirsa. Iki masak rodok-rodok enak jarene. Apa to iki jenenge? Rawon. Biasanya kan masak lodeh, iki masak rawon pemirsa. Iki acara digodhog iki. Digodhog lho pemirsa. Selamat menonton ya pemirsa. Iki Mbah Sri. Buntel tape ketan. Nggih. Kewes guys, kita guntingi. Tape. Siapa yang pesen? Ora bingung lho pesene pokok akeh. Nggih, tas tapung segone urung mateng. Dia aku tak slondor nih Bendang mateng. Mantap rake. Tanggusan. Ku rong dijami, Mbak. Nggih kok delok jam pira? Lek tapung ku lho. Jame mbok mang sik urung. Ya ndak kan sak jam. Sik tas. Setengah jam. Setengah jam. Oh iki jam 4. Berarti ya setengah 5. Punjul titik ya. Ben tanek. Setengah 5 tak adani. Entas. Iki Mbah Pot nyambel. Tambine abang-abang sing rewang. PDI Kampanye PDI Perjuangan. Persiapan di rumah iki. Ditata klasane. Ini Pak Ju. Apa nata klasa pemirsa. Sik disaponi sik. Disaponi ping pira iki Mang Pableduk. Iya. Bawah baladuk. Ketiga mang kayak mendung, witanmu mendung lho. Padang neh kae. Apa wis udan ya nggon Blitar? Kursine tak. Kadung di apa sih dadi kori? Tak lebokno maen. Yo. Yo engko lah. Wis. Tak sirami. Iki tak terus ah. Nyopo iki? Aku siram-siram pangket sakit. Tas ya. Kecipratan. Bangune loro kurang lho. Kosane? Mosok tolak loro aku. Ndak to. Lah loro iki batas iki lho. Loro batas iki. Oh anu koyo bengkek. Lah kae sakmono kae. Oh, Telu kene. enggak pendhe ora ya? Anu, kuwi lho Mas sing ada. Oh, kok ada. Sing bagene tinggi mbok ngletakan lho. Kuwi. Kuwi nang arep lawang kene. Oh, tinggi nutup iku. Kuwi ndak mbok wae ireng-ireng kae ta? Irenge ngiwonengen. Wis. Engko tekok Mbak Pat dhisik pantak. Lho, cimplis ngewangi nata klasa. Lah, malah ngono. Keselian. Please. Nah, kamu lah. Ini Bapak nata. Ayo pemirsa, Kak Loy nata klasa. Ini nata klasa pemirsa. Iki cimplis ngrusui pemirsa. Ini Bapak. lewat. Lalu bilang Mbak.
Hanya bagimu Tuhan, siapa yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia namamu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Di nama Tuhan, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan bila mana kita semua diberi kesempatan ya. Mantul kan nanti. Bila mana Tuhan dapat mempertemukan kita di tempat kami ya, untuk pada saat malam hari ini. Jika saya sangat bersyukur kepada Tuhan pada saat malam hari ini cuaca juga cerah ya. Juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di tempat kami ya, sudah memenuhi undangan ya, walaupun diumumkan ya, walaupun diumumkan ya. Pada malam hari ini saya mewakili keluarga mengucap syukur bila mana pertolongan Tuhan yang dirasakan pada keluarga di tempat ini ya. Yang mana Tuhan dan campur tangan dalam keluarga kami ya, khususnya buat anak kami yang pertama ya, juga ini calon mempelai Mantu. ya. Khususnya juga minta dukungan doa bagi Bapak Ibu semua. Kami tanggal 19 November ya akan melangsungkan pernikahan anak kami.
di tempat ini ya. Bagi Bapak Ibu semua juga saya undang ya untuk besok tanggal 19 bisa hadir di tempat kami ya, untuk supaya menyaksikan pernikahan yang sudah diselenggarakan pada pernikahannya berberkatan tanggal 18 hari Sabtu ya. Lalu nanti tanggal 19 itu resepsinya ya. Puji Tuhan, tetap dukung dalam doa supaya pelaksanaan ini bisa dilancarkan oleh Tuhan, dan semuanya karena campur tangan Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Mungkin mulai mau nyambung tidak ya. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Tuhan, saya kembalikan kepada pemimpin ujian. Ya, terima kasih Pak Juari sebagai kepala rumah tangga. Harusnya kan mempelai tadi mau kenalan. Izin aku. Ada titip salam apa? Ibu Gembala titip salam ya. Tidak bisa hadir karena beliau dalam kondisi yang kurang sehat. Jadi doakan ya. Oh luar biasa. Kalau Alam apa? Pengusaha? Kepala sekolah? Oh engineering. Ya. Ya tak apa-apa. Jangan apa ya, jangan grogi. Suka guyon semua bapak-bapak di sini ya. Baik, yang santai aja. Oke, Awal sama Yola ya, Yosa. Yohana. Awal sama Yohana sudah berapa lama kenal? 5 tahun lebih. Oh, wow, luar biasa. Kemudian awalnya tinggal di sana. Di waktu kenal. Di Jogja. Oh, di Jogja. Kemudian awalnya pulang ke kampungnya. Oh, setelah lulus kuliah kerja di sana. Waduh, ya jauh ya. Pak Juari bisa jalan-jalan ke luar negeri. Haleluya. Kalau nggak datang ke gereja, kemana Pak Juari? Lagi ke luar negeri. Guys. Ya, di mana? Dili. Oh, Dili, Timor Leste. Timor Leste itu saudara kita sebetulnya. Kalau tidak ada Sasana Gusmao dan Habibi, karena 2 orang ini jadinya terpisah. Tapi tidak apa-apa, akhirnya dipersatukan dengan anaknya Pak Juari. Ya, Pak Habibi yang memisahkan, ya. Pak Sana-sana tidak memisahkan, tetapi Pak Juari melalui anaknya mempersatukan. Haleluya. Setelah ini menikah langsung ke sana? Oh, belum. Akhir tahun, tapi rencananya mau ke sana. Aduh, Pak Juari jauh. Katanya suruh jalan-jalan. Rasanya. Ditinggal deh. Anak saya juga gitu. Kalau ini antar provinsi atau antar pulau ya, cuma satu pulau. Kalau saya antar benua. Aduh, wis jauh, tambah jauh. Kok janjian sih Pak Juari? Nikahnya bareng marai. Kok is? Juga kan sama toh. Sama. Heeh, sampai Sama saya. sampai kok is nikahnya bareng kok. Oh. Janjian ya? Makanya yang sama dengan saya pasti punya calon mantu luar negeri. Ya baik. Baik, apa sih tujuannya menikah? Nah ini, ya ini khotbah firman Tuhan saya tujukan kepada kedua calon mempelai, ya, supaya paham apa sih tujuannya menikah. Alau bisa menjawab apa tujuanmu menikah dengan Yohana? Karena cantik? Karena apa? Karena pintar? Karena apa lagi? Ini bener anakmu Pak ya? Apa tujuannya menikah, Yohana? Suya.
Sinyair susu Supaya ya. apa? Punya guling ya. Punya guling. Susu ya. Sinyair. Oh, itu Pak Markus itu. Oh, Markus halan Bu Markus. Bilang guling cari guling kan gitu. Apa tujuannya menikah? Ya. Ada yang tak tahu mungkin Bapak Ibu sini apa tujuan menikah? Ini yang udah puluhan tahun menikah ini, ya. Apa tujuan menikah? Hah? Supaya menghasilkan anak cucu. Terus apa lagi? Seringkali kalau menikah kemudian diucapkan selamat berbahagia ya. Banyak orang mengatakan menikah tujuannya supaya berbahagia. Wah, kalau nggak menikah nggak bahagia dong. Ya. Tujuannya bahagia. Ada lagi yang menikah tujuannya apa? Supaya ekonominya dipulihkan. Karena calonnya anaknya orang kaya. Ya kan? Ya apa aja ya. Nah, banyak orang itu alasan itu. Nggak salah sih bahagia ini. Tapi perhatikan, orang kalau tujuan menikah salah, pernikahannya akan gagal di tengah jalan. Kenapa? Karena dia kecewa. Ternyata saya menikah itu tujuannya bahagia, ternyata kawin dengan dia nggak bahagia saya. Wis putus aja, selesai dah, karena nggak bahagia. Ada yang mengatakan kenapa tujuan menikah? Supaya punya anak, punya keturunan. Menikah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun nggak punya keturunan. Akhirnya apa? Cari lagi yang baru supaya dapat keturunan. Saya menikah supaya saya punya kekayaan yang lebih baik, ekonomi yang jauh lebih baik. Ternyata setelah menikah, waduh, persoalan begitu banyak masalah, sehingga dia masuk di dalam persoalan masalah yang semakin sulit. Akhirnya apa? Pisah. Nah, kalau tujuan menikah hanya sekedar bahagia, punya anak, dapat duit dan sebagainya, itu akan gagal di tengah jalan. Apalagi kalau tujuan menikah, oh karena dia ganteng, karena dia cantik. Karena orang lama-lama bisa bukan ganteng lagi, ya. Bukan ganteng lagi. Semakin tua, Om Gideon itu dikit-dikit ngaca. Aku kok modelnya kok gini ya? Jelas ini kan? Ketawa sih. Sering kali begitu, ya. Orang nggak sadar bahwa manusia itu semakin hari juga semakin usur, kulitnya semakin keriput, semakin tidak cantik, semakin tidak ganteng lagi. Kenapa? Karena inilah kehidupan di dunia ini. Nah, kalau tujuannya seperti itu, cintanya itu tidak akan langgeng, ya. Kita akan lihat tujuan sesuai dengan firman Tuhan, khusus untuk kedua mempelai dan kita semua yang hadir, ya. Kalau misal, waduh keliru aku tujuannya ora apa-apa, wis kadung kok ya. Wis menengahi terus noe ya. Ya. Wis terus noe. Ya, kita baca Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Ya. Saya akan bacakan. Ini tujuan utama pernikahan. Ya, dengarkan ini ya. Apa? Alau. Alau dan Yohana, dengarkan ini. Perhatikan ya. Tujuan menikah menurut firman Tuhan ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nantinya nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup
tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, dari pembacaan firman Tuhan ini jelaslah ada dua tujuan manusia itu menikah. Pernikahan itu yang membuat, kelembagaan pernikahan itu yang membuat adalah Allah, bukan rencana dan rancangan manusia, tetapi Allah sendiri yang membuat. Karena Allah melihat manusia itu, laki-laki itu seorang diri, itu tidak baik adanya. Makanya dibuatlah yang namanya perempuan dari tulang rusuknya. Jadi Allah kalau lihat Yohana, ini adalah tulang rusukmu. Katakan, kamu adalah tulang rusukmu. Iya. Ya, ini tulang rusukmu. Ya. Apa sih artinya sepadan? Sepadan itu apa artinya? Saling melengkapi. Jadi tujuan Allah pertama kali membentuk manusia, laki-laki dan perempuan, kemudian dikawinkan supaya mereka itu saling melengkapi. Ya. Kalau orang bahasa Timor Leste-nya, saling melengkapi itu tumbuh oleh tutup. Ini bahasa Timor Leste. Tumbuh oleh tutup. Nah, Jember Leste ya. Jember Leste ya, pinter ya. Jadi tumbuh oleh tutup. Apalagi yang saling melengkapi. Kalau kita lihat di sekitar kita, apa kira-kira? Kalau orang Jawa katakan tumbuh oleh tutup. Apalagi kira-kira? Mic ini dengan baterainya. Karena baterai tanpa mic-nya mati, tidak akan bisa bersuara. Baterainya adalah sebagai tenaga untuk membangkitkan energi sehingga suara yang kecil jadi besar seperti ini. Ini baterai. Ya. Jadi suami istri itu nantinya adalah saling melengkapi. Jadi jangan sampai nanti aku tidak cocok. Loh ya memang tidak cocok, namanya saling melengkapi, kok cocok gimana? Tumbuh oleh tutup. Nah, tumbuh oleh tutupnya cocok enggak? Sama, enggak sama kan? Bentuknya aja enggak sama. Tetapi ini dikatakan saling melengkapi, tumbuh oleh tutup. Apalagi apa Pak Juari ini yang kuroro tuh, Jawa ini pinter ini. Apa sih saling melengkapi, gambarani di sekitar kita? Atau bapak-bapak, ibu-ibu di sini orang Jawi, Jawi Leste, Bundi Jawi Leste. Ini enggak semuanya ada listenya. Malam hari ini by liste. Makanannya ada sate liste. Apa? Sandal. Sandal liste. Sandal liste. Kanan dan kiri. Itu enggak sama. Tetapi bisa saling melengkapi. Coba le kanan kabeh. Ngakuni lagi ini. Ya kan? Jadi sandal, sepatu, apalagi yang bisa kata gambaran saling melengkapi. Tidak sama, tetapi kalau dijejerkan itu menjadi pasangan yang serasi. Itu maunya Tuhan. Jadi nggak bisa ini daerah sini, daerah mana namanya? Rejo Agung Leste, Leste itu ada listian itu beda karakter. Satunya karakter Jawa Leste, yang satunya Timor Leste. Nah, Timor Leste itu biasanya itu saya tadi ingat-ingat itu loh, siapa yang preman Tanah Abang siapa jenenge? Hercules. Itu orang Timor Leste itu, Hercules itu keras orangnya.
Orang timur NTT, mana yang orang NTT? Di sini orang NTT banyak. Ah ini, keras ini, kepalanya kayak batu keras. Ayo. Coba. Ya, coba. Jadi orang ini tapi orang Jawa beda loh. Kalau diinjek itu ya, dia nggak akan marah-marah. Diinjek itu nanti Yohana kalau diinjek jangan dipraktekin tapi diinjek dia akan ngomong. Halo. Kakimu di atas kakiku. Tapi kalau orang Timor Leste diinjek, ngomongnya beda. Mata lu taruh di mana? Ini perbedaan karakter. Tetapi ini dipersatukan Allah. Artinya apa? Saling melengkapi. Jangan sampai perbedaan ini membuat kalian akhirnya bertahan hanya sekian tahun. Kenapa? Nggak cocok, bukan kehendak Tuhan. Loh, ya apa cerita nih? Berapa tahun tadi? 5 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Apalagi kalau cinta tai kucing rasa coklat. Ya pernah. Kalau soal itu tanya papaku. Jauh di Hongkong dikejar. Emang ditolong aku nggak banyak. Sampai cari yang di Hongkong kan gitu. Sekarang sampai apa? Nah, ya itu saling melengkapi. Jangan sampai perbedaan-perbedaan ini akhirnya menjadi jarak yang semakin hari semakin jauh. Ternyata aku bukan jodohmu. Wah, bahaya. Lihat itu, para artis, para orang-orang yang bercerai, dia ngomongnya apa? Ternyata itu bukan jodoh saya. Tak kasih tahu ya, sidik jarimu alau beda loh sama sidik jarinya Yohana. Jangankan dengan Yohana, dengan bapakmu sendiri. Tuh, kalau Timor Leste mau bapak apa? Apa? Anis. Apamu? Apamu itu? Beda. Jari, sidik jari itu beda. Semuanya beda. Tetapi kenapa kita dipersatukan? Itulah kehendak Allah, supaya kita saling melengkapi. Katakan saling melengkapi. Saling melengkapi itu bisa saling memaafkan, saling mengerti, saling memahami, saling mengisi, itu saling melengkapi, ya. Halo guys. Iki lho sing taning-taning. Aja lali mantane sok tanggal 19. Aja lali tanggal 19 Rami. Kayak nyoblos ah. Bang Renena. Ya, Dari Bang Renena. kayak coblosan. Kaya nyoblos kok. Kayak seru coy. Aku sik nyuting. Ya. Separuh. Jamalah kami Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Ilahi. Jamalah kami, oh jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Angkat tangan saudara, arahkan kepada kedua calon mempelai. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Hamba-Mu mengundang Roh Kudus hadir di tempat ini. Bahkan Roh Kudus memenuhi kedua calon mempelai ini, supaya Allah dan Yohana menjadi satu pasangan yang seimbang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kedua calon mempelai ini yang nantinya dipersatukan di dalam pernikahan kudus menjadi satu keluarga yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, turunkanlah berkat-Mu atas kehidupannya, supaya dia benar-benar menggunakan kesempatan ini untuk bersekutu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga di dalam memasuki rumah tangga yang baru nantinya, hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Rumah tangga mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi partnernya Tuhan untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati Allah dan keluarga besarnya di Timor Leste. Dan biarlah melalui kehidupannya banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati Yohana dan keluarga besarnya di Rejo Agung ini, Bapa, supaya melalui kehidupan Yohana juga seluruh keluarga besarnya dan setangga kanan kiri muka belakang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan acara pernikahan pemberkatan nikah kudus tanggal 18 ke dalam tangan Tuhan. Kira tangan Allah sendiri yang akan memberkati kedua calon mempelai ini, sehingga mereka hidup di dalam berkat Allah. Kalau ada tanggal 19 ada upacara ucapan syukur di tempat ini, Tuhan memberkati. Apa yang dibutuhkan Tuhan mencukupkannya. Kau berikan cuaca yang baik, Kau memberikan antusias orang untuk datang mengucap syukur kepadamu. Dan Tuhan menjagai semua keluarga besar dengan kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga pada hari hanya nanti mereka benar-benar merasakan damai sejahtera dari Allah, sukacita dari surgawi mengalir dalam keluarga ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami percaya Engkau sudah memberkati kedua calon mempelai ini untuk memasuki pemberkatan nikah kudus tanggal 18. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur atas persekutuan pada malam hari ini. Kami percaya apapun yang menjadi kebutuhan dan persoalan hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan sudah memberkati kami. Dan kami pulang dari tempat ini bukan dengan tangan yang kosong, tetapi kami pulang dengan membawa berkat-berkat ilahi. Terima kasih banyak Bapak. Kalau sebentar kami juga berpisah satu dengan yang lain, yang pasti Tuhan tidak pernah berpisah dengan kami. Keluarga di tempat ini menyediakan makanan dan minuman untuk memberkati kami semuanya. Tuhan berkati makanan minuman ini supaya menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Memberkati orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Memberkati tangan-tangan yang sudah menyediakannya dengan kasih. Memberkati janda yatim piatu yang membutuhkan pertolongan-Mu, supaya penuhlah sukacita mereka di dalam Tuhan. Kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur, dan kami akhiri ibadah ucapan syukur pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, arahkan hati dan pandangan-Mu kepada Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, karena Dia akan memberkati kita semuanya. Sekarang saudaraku, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang taat dan setia melakukan firman Tuhan. Dan semua terima berkat, katakan amin. Itu peteng-peteng. Ya, mereka bikin buat rekomendasi kemarin sedang bersama. Bahasa Timor Leste itu apa bahasanya? Hah? Kalau saya bong.
bahasa Portugal. Bapak namanya apa kalau manggil bapak apa? Ape. Apa? Kalau mama? Ama. Wah, apa ama? Yang nambah ya. Ya mirip-mirip ya sama orang tapi memang Amin. Pas disuntik aku ndak pangan, pikiran aku kayak sponsor ndak pangan.